saya mau berbicara mengenai pulang kampung ke Emos. Kenapa saya berbicara mengenai pulang kampung ke Emos? Karena pada saat ini sedang terjadi perdebatan antara kata mudik sama pulang kampung, ya. Menjelang Lebaran ini ada timbul perdebatan mudik dengan pulang kampung apakah sama atau tidak. Bagi sebagian orang ada sama, bagi sebagian orang tidak. Mudik itu adalah yang dilakukan kebanyakan pada hari raya besar, menjelang khususnya Idul Fitri, dan kemudian dilakukan untuk mengunjungi saudara mereka, teman mereka yang ada di kampung. Setelah itu, setelah Lebaran, mereka akan kembali ke kota, khususnya ke Jakarta. Kalau pulang kampung itu berbeda. Pulang kampung itu adalah orang yang bekerja di kota yang besar, khususnya Jakarta, ketika mereka sudah tidak ada pekerjaan lagi. Ketika PSBB berlaku, maka situasi tidak mudah, hanya mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dan hari ini, saudara sekalian, saya berbicara mengenai pulang kampung, jadi bukan mudik. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari ayat yang ke-13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung. Jadi orang ini bukan mudik, tapi kedua murid Yesus ini pulang kampung. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapakah kedua murid Yesus ini? Bukan ke-11 murid. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa ayat yang ke-18 yang pasti itu adalah Kleopas namanya. Dan ada yang mengatakan ini adalah Kleopas dan Simon, ayat yang ke-34. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon. Jadi 2 orang murid ini, yang pertama namanya Kleopas, yang kedua namanya Simon. Tapi ada orang bukan. Yang benar itu adalah Kleopas dengan istrinya, bukan Simon. Karena Simon itu adalah satu penjelasan murid-murid ketika mereka berkumpul dan mengatakan Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon, itu Simon Petrus. Jadi orang yang pulang ke kampung itu adalah Kleopas dengan istrinya. Baik saudara sekalian, mana yang Anda pikir tepat, silakan. Tapi saya lebih tepat memikirkan bahwa ini adalah Kleopas dengan istrinya yang pulang ke kampungnya, ke rumahnya. Kita melihat ketika di dalam perjalanan mereka menuju ke kampung mereka, karena 7 mil dari Yerusalem, dikatakan mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang mereka bicarakan, apa yang suami istri ini bicarakan, ternyata mereka sedang berbicara itu penghukuman dan penyaliban Yesus yang terjadi karena mereka adalah murid Yesus, dan juga pelita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh para pengikut-pengikutnya, ayat 23 hingga ayatnya ke-24. Jadi suami istri ini, Kleopas dengan istrinya, mereka sedang berdua membicarakan mengenai apa yang terjadi, guru yang mereka ikuti, yaitu Yesus yang mereka harapkan bisa kemudian memulihkan kerajaan Israel, bisa mengalahkan Roma, bisa memulihkan kerajaan Israel. Ternyata Yesus ditangkap, ternyata Yesus kemudian mati, dan lebih mengagetkan mereka mendengar berita bahwa Yesus ternyata bangkit. Maka inilah yang sedang mereka bicarakan. Dan ketika mereka sedang berbicara, Yesus yang bangkit itu menampakkan diri, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, lalu berbicara dengan mereka. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak tahu itu Yesus. Ayat yang ke-16 menjelaskan kenapa mereka tidak mengenali Yesus. Ayat yang ke-16 menjelaskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ternyata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa itu sesuatu? Ada penafsir yang mengatakan sesuatu ini karena mereka berjalan ke arah barat, dan matahari yang silau itu menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak melihat jelas orang yang berjalan bersama dengan mereka, yaitu Yesus itu sendiri, karena silau matahari. Tapi ada penafsir yang mengatakan mereka tidak mengenali Yesus karena Yesus datang dengan tubuh kebangkitan di tengah-tengah mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Ketika sampai di kampung di Emaus ini, Yesus seakan-akan hendak berjalan. Tapi Kleopas dengan istrinya lalu meminta Yesus untuk duduk dan tinggal bersama dengan mereka. Yesus kemudian duduk dan makan. Kemudian Alkitab menjelaskan, ketika Yesus duduk dan makan bersama dengan Kleopas dengan istrinya, pada waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Ia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi sebenarnya pandangan mengenai kena sinar matahari kurang tepat juga. Karena ketika mereka sampai di rumah pun, ketika mereka bersama dengan Yesus, itu sudah hampir malam. Dan gak ada matahari. Artinya silau matahari itu tidak membuat mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menutupi. Dan ketika Yesus makan lalu mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan berikan kepada mereka, saat itu dikatakan terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka pun kembali pada malam itu juga kembali ke Yerusalem. Sekali lagi, suami istri ini Kleopas ketika berjumpa dengan Yesus malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem untuk berjumpa dengan para rasul dan menceritakan, kami melihat Yesus yang bangkit itu. Hari ini Bapak dan Saudara sekalian, saya mau mengajak kita belajar 3 hal dari peristiwa pulang kampung ke Emmaus ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengerti kondisi manusia, khususnya kedua murid ini, Kleopas dengan istrinya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus mengerti kondisi manusia, Bapak Ibu? Dikatakan di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang jelas bukan sinar matahari. Tubuh kebangkitan Yesus bisa dikenal ketika Yesus berdiri tengah murid-murid dan mereka mengenal Dia. Jadi apa yang menghalangi sehingga Kleopas dengan istrinya tidak bisa mengenali Yesus yang bangkit itu? Ayat yang ke-19 kita melihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Bagi Kleopas dengan istrinya, di depan mereka, di mata mereka, di pandangan mereka, Yesus adalah seorang nabi yang luar biasa, yang berkuasa, yang mampu melakukan banyak perkara yang di luar pikiran manusia. Bisa beri makan orang banyak, menyembuhkan yang sakit, bahkan orang yang mati pun itu dibangkitkan kembali oleh Yesus. Dan ini luar biasa buat mereka. Yesus adalah seorang nabi, maka mereka mengikut Yesus. Ayat ke-21, padahal kami lalu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu telah terjadi. Buat mereka Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi bagi mereka Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias sungguh-sungguh mereka harapkan, yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dan mereka rindu Israel itu boleh dipulihkan kembali dengan seorang yang bernama Yesus ini, Yosua ini yang datang. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka imam-imam kepala menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Saat itu pula sirna, pudar harapan mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Lukas menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bukan sinar matahari, tapi konsep mereka, teologi mereka, pikiran mereka yang tertutup. Buat mereka Yesus adalah nabi, buat mereka Yesus adalah Mesias. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus yang mereka ikuti bukan hanya nabi, bukan manusia biasa yang mengajarkan mengenai kebaikan, yang berbuat mukjizat, bukan hanya sekedar Mesias yang mereka harapkan untuk mendapatkan pembebasan dari orang Roma. Tapi Yesus yang mereka ikuti sebenarnya adalah Tuhan yang mempunyai kuasa, dan ketika Dia mati maka Dia bangkit sekarang mengalahkan maut. Makanya ketika mereka berjalan di depan bersama dengan mereka, mereka tidak punya pikiran Yesus adalah Tuhan yang bangkit itu. Bagi mereka Yesus sudah mati, karena itu sudah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Itulah yang menutupi pikiran mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Mereka berjalan pulang. Yesus berjalan bersama dengan mereka.
Dan Yesus mengerti akan hal ini, mengerti akan konsep mereka. Maka Yesus mendekati mereka, ingin kemudian membenarkan. Saudara sekalian, Yesus mengerti akan kondisi manusia. Dan saya tahu bahwa keadaan saat ini tidak mudah untuk kita, khususnya pada saat virus corona yang melanda di seluruh dunia. Kita harus stay home, tinggal di rumah, banyak yang tidak bekerja, bahkan pendapatan juga mulai tidak ada di antara kita. Dagang jangankan diharapkan untung, balik modal aja susah. Mungkin kita sudah berpikir, dan saya juga, apa yang akan terjadi setelah COVID-19 ini? Bagaimana hubungan kita dengan manusia, pekerjaan, nasib anak-anak sekolah kita, kelulusan, ketika mereka masuk kuliah, nggak mudah, saudara sekalian. Tapi saya ingin katakan bahwa saat ini, ketika dua murid Yesus, mereka pergi ke Emmaus, Yesus mendekati mereka, dan Yesus mengerti akan kondisi mereka. Ada seorang bapak mengalami banjir, dan ketika banjir dia kemudian naik ke atas genteng rumahnya. Kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya yang sedang kebanjiran ini. Kemudian datanglah tetangga dia yang sedang lewat dengan perahu dan berkata, Pak cepat, ayo, ini sebentar lagi mau banjir lebih tinggi. Nggak apa-apa, tunggu, saya sudah berdoa, Tuhan pasti akan tolong saya. Ya udah, ditinggal. Dia berdoa, Tuhan, rumah ini saya mau banjir, tolong ya Tuhan. Datang lagi perahu yang kedua. Kau manggil dia, Pak, ayo cepat naik ke perahu kami. Kebetulan nih, kita mau pergi, mengungsi. Nah, bapak ini berkata, saya sudah berdoa, Tuhan pasti tolong saya. Pergi saja. Ya udah, ditinggal perahu yang kedua. Ketika datang perahu yang ketiga, lalu berkata, Pak, ayo ikut kami. Sebentar lagi, banjir ini akan tinggi. Dan bapak itu berkata, saya sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Ya sudah, ditinggal sama perahu yang ketiga. Dan apa yang terjadi? Bapak yang mengalami kebanjiran, akhirnya tetap tinggal di rumah itu dan banjir makin tinggi. Dan akhirnya bapak ini meninggal. Bapak dan saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika dia sampai di hadapan Tuhan, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah berdoa 3 kali? Ketika rumah saya kebanjiran dan saya minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak tolong ya Tuhan. Tuhan lalu berkata, saya sudah tolong, saya sudah kirim 3 perahu untuk menyelamatkan kamu. Cuman kamunya aja nggak mau naik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar untuk kemudian mengerti Tuhan lebih dalam. Tuhan tahu akan kondisi kita, tahu akan masalah kita. Cuman kadang-kala kita terlalu hidup dengan keyakinan, kemampuan, dan dikelilingi oleh situasi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya mengerti, bahkan sudah menjawab doa kita 3 kali. Yang kedua, Bapak Ibu, perjalanan Emmaus ini bukan saja Tuhan mengerti kondisi manusia, tapi kita melihat Tuhan Yesus itu adalah firman dan kebenaran. Kita lihat dalam ayat ke-25, dikatakan di situ, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka, sekali lagi, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat ke-32, dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perhatikan Bapak dan Saudara sekalian, Yesus berjalan bersama dengan kedua muridnya, bersama dengan Kleopas dan istrinya. Di situ Yesus mengerti akan kondisi mereka, memaklumi kondisi mereka yang tidak mengerti betapa luar biasanya rencana Allah yang bagi manusia yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kemudian mati dan bangkit dan menyelamatkan manusia. Dan itu yang tercatat dalam firman Tuhan.
Tapi murid-murid tidak mengerti. Kleopas dengan istrinya tidak mengerti, hanya melihat Yesus sebagai nabi. Dan sekarang Yesus menerangkan kembali, menjelaskan kepada mereka. Makanya ketika Yesus menjelaskan kepada mereka, dikatakan di situ, hati mereka berkobar-kobar. Ketika ia berbicara, menerangkan firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Karena firman Tuhan itu dijelaskan kepada mereka. Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pedoman hidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berapa banyak di tengah-tengah kesulitan ini, ketika kita stay home, kita kemudian memakai waktu kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Dan kita punya target untuk menyelesaikan firman Tuhan dengan satu kitab penuh dalam berapa bulan ini ketika kita stay home. Berapa banyak kita kemudian memikirkan dan kemudian membaca firman Tuhan dan ingin melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menerangi, menguatkan, membimbing, mengarahkan, menuntun akan kehidupan kita. Perkataan manusia akan berlalu, perkataan saya akan berlalu, perkataan pendeta, semua pendeta juga akan berlalu. Tapi ingat, firman Tuhan tidak akan berlalu. Dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Makanya kita belajar untuk membaca firman Tuhan dengan rutin. Ada seorang bernama Mary Jones, Bapak Ibu. Dia lahir di Inggris. Dia seorang anak yang sangat suka sekali membaca Alkitab. Cuma pada waktu itu tidak semua orang punya Alkitab, hanya pendeta yang punya. Dan Mary Jones ini sangat ingin membaca Alkitab. Makanya dia berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, boleh nggak setiap minggu saya ke gereja lebih awal dan baca Alkitab? Pendetanya berkata boleh. Dan dia pergi dan dia baca Alkitab. Dan Mary Jones hanya berpikir ingin beli Alkitab. Pendeta berkata, oh mahal Alkitab, kamu mesti punya uang segini baru bisa beli Alkitab. Mary Jones ternyata tidak patah semangat. Dia kemudian memikirkan cara mengumpulkan uang untuk membeli Alkitab. Bertahun-tahun dia bekerja, bantu orang, cuci baju, beternak, jual telur, dan segalanya dia lakukan supaya uang bisa terkumpul. Ketika uang sudah banyak terkumpul, Bapak Ibu, Mary Jones akhirnya kemudian berjalan 41 km. Anak remaja ini ke kota berjumpa dengan seorang pendeta namanya Thomas Charles untuk membeli Alkitab. Thomas Charles ketika mendengar kisah Mary Jones yang ingin mempunyai Alkitab, dia berkata, saya sebenarnya ada satu, tapi ini sudah dipesan sama orang. Tapi nggak apa-apa lah, ini Alkitab saya berikan kepada kamu. Mary Jones tanya, berapa harganya? Thomas Charles berkata, nggak usah, buat kamu free, gratis. Bapak dan saudara sekalian, Mary Jones pulang ke kampungnya. Ini Alkitab dia. Dia sangat senang luar biasa. Bertahun-tahun dia rindu punya Alkitab. Dan sekarang dia punya. Dan dia renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semangat daripada Mary Jones ini membuat pendeta Thomas Charles kemudian akhirnya memikirkan, berapa banyak orang yang rindu juga baca Alkitab seperti Mary Jones. Maka dia ceritakan kisah Mary Jones. Dia sharing. Dan dia kumpulkan uang untuk kemudian membuat satu badan percetakan Alkitab pertama di Inggris, yang kemudian mencetak begitu banyak Alkitab. Dan akhirnya banyak orang bisa mempunyai Alkitab dan membaca Alkitab. Alkitab di tangan kita saat mudah kita beli. Kadang-kadang kita nggak punya Alkitab, ada di handphone, Bapak. Tapi berapa banyak kita buka Alkitab dan kita renungkan. Inilah yang boleh menjadi perenungan kita, Bapak Ibu. Yesus datang dan menjelaskan agar mereka lebih mengerti mengenai Yesus, mengenai hidup mereka. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan lebih mengerti lagi apa rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus bukan saja dalam perjalanan emosi menunjukkan dia mengerti
akan kondisi Kleopas dengan istrinya, murid-muridnya. Yesus adalah firman Tuhan yang kebenaran itu. Tapi yang ketiga, Yesus adalah juru selamat yang hidup. Ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 34, karena mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Luar biasa Bapak dan Saudara sekalian. Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia berjalan bersama dengan Kleopas dan istrinya, mengerti kondisi mereka, menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Dan lihatlah, Yesus kemudian memperkenalkan diri, dan mereka hanya mengenali Dia, dan Dia lenyap di tengah-tengah mereka. Mereka kembali di tengah-tengah para rasul, dan rasul berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan telah bangkit. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, melalui kisah Emos ini, kita bisa belajar, Yesus bukan nabi biasa, bukan manusia, bukan hanya sekedar orang yang mengajarkan kebenaran, tapi Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Ada seorang mantan konsul Jerman Barat bernama Konrad Adenauer. Dia berkata, jika Yesus Kristus hidup, maka dunia memiliki harapan. Jika tidak, saya tidak dapat melihat seberkas pun sinar harapan bagi dunia. Menarik Bapak Ibu, karena Adenauer menjelaskan, Yesus Kristus hidup, maka dunia mempunyai pengharapan. Jikalau Yesus tidak hidup, maka dunia tidak mempunyai harapan. Dan dia berkata, saya percaya kebangkitan Yesus merupakan salah satu fakta sejarah yang paling sah, paling sahih, paling benar, paling nyata. Dan ini saya katakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang gak mudah, ketika banyak orang kekurangan makanan, bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun, di seluruh kota, orang sedang mencari makanan, kelaparan. Kita belajar melihat, Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Dia memberikan pengharapan untuk kita. Pengharapan bahwa kondisi akan berubah. Pengharapan bahwa ada hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini saya melihat satu video, ada satu keluarga, ibu dan anak sampai yang kecil, gantung diri karena kelaparan, karena frustrasi, karena keadaan tidak bisa makan. Tapi biarlah kita boleh belajar Bapak Ibu untuk melihat Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan kita belajar untuk hidup bersandar, percaya kepada Dia. Ada seorang bernama John Brady, Bapak Ibu. Dia pergi ke Samudra Pasifik bagian selatan untuk menceritakan mengenai Yesus yang adalah Tuhan dan yang bangkit itu. Dia muda, dia terus di sana belajar bahasa orang-orang di sana, menerjemahkan Alkitab orang-orang di sana dengan bahasa mereka, sampai akhirnya kemudian satu demi satu mereka percaya kepada Tuhan. Dan ketika Grady meninggal, semua orang di daerah itu percaya pada Tuhan. Bahkan di makam itu dituliskan satu kalimat sebagai satu penghormatan dari orang-orang di Samudra Pasifik bagian selatan itu kepada Dia. Di dalam nisannya dikatakan, ketika Grady datang dan mendarat pada tahun 1848, di sini tidak ada orang Kristen. Ketika ia berpulang pada tahun 1872, di sini tak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Biarlah pengharapan di dalam Kristus itu boleh kita bagikan kepada orang-orang. Pengharapan di dalam Kristus boleh kita beritahu kepada orang-orang. Di dalam situasi yang tidak mudah ini, Bapak Ibu, masih ada harapan dalam Kristus. Karena Kristus Tuhan kita bukan Kristus yang mati. Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia berkuasa, Dia mengontrol. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan. Saat ini mungkin kita adalah orang yang sedang berjalan di Emmaus. Kita berjalan dengan perasaan
tidak menentu, pulang ke kampung dengan putus asa, tidak ada harapan. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika Anda sedang berjalan, tahukah bahwa Yesus juga sedang berjalan dengan engkau saat ini? Ada di sampingmu, menguatkan, membimbing, mengarahkan engkau, supaya jangan putus asa. Karena ketika dalam perjalanan Emmaus ini, ada satu perjalanan pulang kampung. Karena harapan mereka sudah sirna. Tapi Yesus datang dan memberikan pengharapan yang baru, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Hari ini saya ingin katakan, khawatir mungkin bisa ada, dan pasti ada. Gelisah, putus asa, ada di antara kita. Tapi marilah Anda dan saya untuk sama-sama kita percaya kepada Kristus yang hidup itu. Jikalau Kristus hidup, maka kita ada pengharapan. Karena Dia yang berkuasa atas dunia ini. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Kesehatan kita kepada Tuhan. Ketika saat ini di Philadelphia pun kita mendengar banyak komunitas, khususnya kita Indonesia, yang kena virus COVID-19. Bahkan dalam seminggu ini ada 2 orang yang meninggal. Dan hari ini saya juga mendengar ada 2 orang yang sakit. Bahkan satu keluarga pun. Kita takut. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang berkuasa. Saat ini perjalanan Emmaus nggak mudah. Tapi biarlah kita boleh sampai di rumah dan mengundang Yesus untuk makan bersama dengan kita. Karena ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, yang tertutup itu akan terbuka. Masalah akan dibebaskan, akan dilepaskan, dan Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita. Percayalah, tangan Tuhan tetap mengontrol, tangan Tuhan tetap berkuasa. Tangan Tuhan mampu menyelamatkan engkau, menyelamatkan Amerika, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kita semua.